Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Andi Kurai. Yeay. Panggilannya Kurai. Kurai. Kurai itu artinya? Kurang kurus, Bray. Anjay. Kurang kurus, Bray. Kurus. Lo gebay lo, gemuk banget, Bray. Emang kalau bukan kurang kurus ini. Kalau kurang kurus kayaknya udah kurus tapi wah lu kurang kurus nih, gitu. Iya. Gebay jadi ya, Cing. Iya. Aduh, berat berapa? Berat badan gue 150, Cing. Enggak, lo masalah nggak kalau ada orang ngomongin sama berat badan nih? Masalah banget, Cing. Karena Kayak misalnya orang yang ngap, kayak, gue ngap nih ngeliat lu gitu. bukan lo nya masalah nggak, lo nya aman-aman aja. Aman-aman aja, Cing. Cuman kalau naik tangga, Cing. Naik tangga sini tadi kan, itu kan tinggi banget, Cing. Iya. Pas udah nyampe pengen nancepin bendera gue. Masa naik tangga aja kayak prestasi. Ada prestasi harus meninggalkan jejak nih gue. Kurai pernah sampai di sini. Kurai was here. Was here. Tapi memang lo bakat gemuk dari. Iya, orang kan bakat piano. Piano, ya gue gemuk ya. Emang dicari sih. Ada les untuk gemuknya enggak? Ada les. Makan. Iya. Tapi lo tuh udah merasa terganggu sejak kapan? Terganggu semenjak gue lulus SMK, Cing. SMK tuh tahun berapaan? 2014. Oke, itu lo udah mulai tambah melebar karena kan udah bisa nyari uang sendiri gitu, jadi bisa jajan makan bisa beli gitu. Gitu, Cing. Terus nggak ada usaha untuk kemarin gue udah nyoba untuk ikut fitness. Pas gue ikut fitness nih, membernya tuh sini sama gue, disangka gue alat baru loh. Gue mau member loh, Cing, kan masa alat baru gue. Kayak wahana jadinya ya. Terus apalagi usaha lo? Ya puasa, Cing. Puasa. Tapi rutin nggak? Senin Kemis doang itu karena emang ada sesuatu yang pengen di ini. Puasa hajat lah istilahnya. Iya. Iya, tapi kan maksud gue secara sehari-hari gitu, lo gerakan lo jadi ini karena gue gemuk nih gue jadi nggak bisa begini gitu nggak? Ada sih keresahan kayak gitu tuh. Misalnya kayak kayak misalnya ke tempat-tempat wahana Dufan gitu. Gue pernah tuh naik histeria, Cing. Itunya nggak keceklek, Cing. Nggak muat. Akhirnya gue nggak naik itu. Gue ke istana boneka aja. Yang mudah-mudah aja tuh. Jadi nggak ada adrenalin. Iya, nggak bisa ngerasain kayak orang biasa gitu. Nah itu nggak terpacu tuh untuk yang kayak gitu-gitu. Aku pengen ini gitu. Pengen sih, Cing, cuma pengennya doang, tapi tindakannya nggak ada. Iya, sama sih sama yang lain-lain sebenarnya ya. Iya. Tapi sekarang lo jadi guru. Guru, Cing. SMK. SMK tuh ngajar apa? Bahasa Indonesia. SMK-nya nih SMEA atau STM? Kita kalau dulu kan penyebutannya ya. Ada yang khusus ekonomi, SMEA, yang teknik STM. Kalau ini gue lebih ke SMK IT. Ada jurusan broadcasting, ada RPL gitu. RPL itu apa? Rekayasa perangkat lunak. Anjay. Udah ada sekarang ya. Lengkap sih. Software engineering. Oh iya. Biasa ngoding, bikin website gitu. Di mana itu? Di SMK Taruna Bakti Depok. Starbuck. Bukan ini Starbuck, SMK Taruna Bakti. Oh, pakai S lagi depannya. Starbuck emang. Biasanya Taruna Bakti emang Starbuck biasanya. Kalau TB nanti toko bangunan, Bang. Iya. Starbuck ya. SMK Taruna Bakti, pakai BH. Bakti. Oh, Starbuck. Ada BH-nya. Iya. Bakti. Kayak Gilbas dong pakai BH. Kayak Gilbas, iya, Bang. Iya. Sekarang. Tapi sebelumnya lo guru TK katanya. Sebelumnya guru TK. Tahun berapa? Lo sekolah guru? Iya, gue SPD. SPD itu apa? Kalau yang di kayak yang di UNJ. Itu bedanya apa? Sama sih, Cing. Kita mau jurusan misalnya PGTK atau jurusan bahasa Indonesia, tetap sarjana pendidikan semua sama. Oh, ya itu gelarnya. Lo kuliahnya di Unindra itu ada fakultas pendidikan juga berarti? Pendidikan. Lo ambil pendidikan bahasa Indonesia. Iya. Jadi guru TK begitu udah lulus? Enggak, waktu gue zaman kuliah. Karena gue sambil kuliah, gue nggak ada kerjaan kan. Ya udah gue ngajar TK. TK apa? Ya, TKA sih.
Namanya PAUD Cerdas di Citayam. Oh, di Citayam. Iya. PAUD Cerdas. PAUD Cerdas. Nah, lo gimana? Udah ini? Udah gemuk? Dulu 2014 belum gemuk, Cing. Pas gemuk pas kita makanin bekal anak murid jadi bertahun-tahun. Gemuknya di TK. Makan ini nugget huruf ya. Iya, nugget huruf ya. Sekolah di si PAUD itu aja kenapa tuh gurunya gemuk-gemuk, berarti bagus itu gitu. Iya. Lo kok bisa ngajar TK? Emang lo senang anak-anak? Sebenarnya awalnya tuh kan lulus kan, Cing, bingung mau kerja apa. Jadi nih ada referensi tempat ngajar. Memang kan kita ngajar tuh di daerah Citayam, Cing, yang depannya kali ya kan. Kebetulan depan tuh ekstrakurikuler ya. Ya, jadi kayak pengabdian sih, Cing, awalnya gitu. Lama-lama nyaman kita jalanin, Cing. Jadi guru TK di sana. Selama berapa lama tuh? Gua 4 tahun. Wah, lama juga. Iya, 2014 sampai 18. 2018. Iya. Habis itu baru naik ke guru SD. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak kayak gitu ya? Karir enggak gitu? Karir guru enggak gitu? Kok langsung ke SMK? SMK. Awalnya SMP dulu, sempat ada sekolah di Cibinong. Iya, pas Covid 2020, 2022 baru nih SMK Taruna Bakti. Starbucks ini baru setahun ini berarti? Baru tahun kedua. Oh, tahun kedua. Iya. Ya, ngajar bahasa Indonesia. Ya, kalau yang di TK kan lo ngajar semua berarti? Ngajar semua tematik, menggambar, menulis, bernyanyi. Emang lo bisa? Bisa, Cing. Menggambar gitu-gitu tuh? Menggambar bisa. Oh. Yang simple basic deh, Cing. Itu kalau misalnya lo jadi guru TK gitu ada pendidikan dulu nggak sih? Apa siapa aja boleh lo jadi? Sebenarnya kalau guru TK tuh harus pendidikan TK sih, PGTK. Tapi karena dulu kan asisten teacher awalnya. Asisten teacher di PAUD Cerdas itu. Oh, di PAUD itu. Iya. Oke. Lama-lama kita ikut diklat, bisa kita naik jadi guru utamanya. Iya kan umur-umur segitu, katanya golden age ya. Iya, age. Tergantung apa yang dia dapat dari dunia luar kan. Benar. Kalau gurunya kagak tahu apa ya teori atau cara mendidiknya, bingung. Takut salah kan? Takut salah. Terus lo ngajarnya salah kayak gitu. Mungkin yang diajarin sama ya tentang rajin menabung, tapi kan menabung ya. Cara penyampaiannya beda. Itu memang ada. Lo ikut diklat-diklatnya? Ada ikut diklatnya. Jadi kayak bagaimana menangani anak gitu ya. Kayak misalnya ngajar TK tuh nggak bisa serius-serius, Cing. Harus ramah, ceria, sama harus pembawaannya konsepnya belajar melalui bermain gitu. Jadi pagi-pagi gue membuka kelas, selamat pagi anak-anak, monster datang. Nah, pada ketawa dah tuh. Pada ketawa. Kayak mamanya juga pada nungguin. Iya. Hiburan sih. Hiburan. Ya. Selain guru gue badut sebenarnya. Iya. Tapi anak-anak senang. Mungkin kalau awalnya tuh ini gede banget gitu ya. Ini mah bukan guru, gedung sekolah. Perpustakaan. Iya. Apa yang lo dapat dari itu si TK ini yang gue dapat sebenarnya dulu kan gue pernah ikut audisi Suca 3, Cing. Dapat golden kesempatan kan. Tapi nggak ditelepon. Di mana? Di Jakarta? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Kalau nggak salah Cing Abdel ya. Bandung dulu, ya. Iya. Ngasih golden. Di situ kebanggaan gue tersendiri sama warga-warga situ bangga gitu. Wah, TK-nya nih, guru situ ada yang stand up nih gitu. Masuk TV juga itu kan? Masuk TV. Iya, cuma nggak ditelepon. Ya, audisi di daerah ditayangin juga kan? Ditayangin juga. Oke. Itu yang membuat gue jadi sampai sekarang gue punya persona guru. Awal jadi guru TK. Gitu, punya persona gitu. Jadi lo setiap stand up sekarang ya udah bahas tentang guru. Bahas tentang guru. Apapun disangkut pautkan dengan guru ya. Iya. Sekarang udah jadi SMK Starbucks. Starbucks ya. Bahasa Indonesia. Nah, yang gue pengen tahu bahasa Indonesia sama sastra Indonesia itu beda ya? Beda. Pendidikan bahasa Indonesia sama sastra Indonesia. Nah, lo adalah pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia-nya. Bedanya apaan ya? Kalau sastra tuh? Kalau sastra mungkin dia lebih ke bahas tentang sastranya gitu, mengkaji kajian sastranya. Kalau pendidikan bahasa Indonesia lebih ke pembelajaran di sekolahnya gitu.
Lu itu dibelajarin juga ini teori-teori pendidikan berarti? Bagaimana cara mendidik? Ada. Selain teori-teori tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kayak kalimat. Kalimat, ya. Kata. Itu dibelajarnya di pendidikan bahasa Indonesia. Kalau sastra mungkin lebih dalam ke puisi siapa kita kaji. Kajian, ya. Iya. Bedanya di situ doang sih. Iya. Tapi stand up masih aktif nih. Aktif sih. Gua 2014 stand up. Pas TK itu? Pas TK, sampai sekarang. Udah 9 tahun. 9 tahun. Tapi masih gini-gini aja. Tapi kan ada perkembangan. Perkembangan secara badan itu. Iya. Kenapa ikut ini? Ikut apa namanya? Ikut stand up tuh dari mana, ngeliat apa? Pertama karena gue dulu awalnya pengen jadi anak band, Cing. Karena insecure anak band tuh nggak mungkin vokalisnya gendut gitu kan. Nah akhirnya gue ada nemu seni namanya stand up comedy kan. Di mana di sini kelebihan jadi senternya gitu. Kekurangan jadi senternya. Lu nggak kekurangan? Iya, kelebihan. Iya. Ya jadi kayak gue bisa cerita tentang apa yang gue alami, gue ketawain bareng-bareng gitu. Karena banyak orang ngecengin gue cuma jadi sakit hati, Cing. Itu sempat ada fase itu ada. Fase ada. Oke. Iya, minder gitu. Tapi karena stand up comedy ya udah, gue mau buka baju, gue mau guling-gulingan gitu. Jadi kayak berdamai dengan diri. Nah, itu sejak kapan dapat itu rasa itu? Damai sama diri sendiri. 2014 itu, Cing. Langsung dapat di apa? Setahun dulu sih. Momennya apa ya? Pas ngelihat orang-orang tuh banyak yang dia yang jelek, yang miskin, yang itu. Oh ya, gue gendut nih gitu. Sama mungkin lihat Mo Sidik juga sih. Role modelnya Mo Sidik ya. Iya. Emang iya, dulu Mo Sidik kesini. Kesini ya. Pernah, terus habis wawancara pulang. Laptopnya ketinggalan. Dibilangin sama si Rahman, laptop ketinggalan. Udah ambil aja buat lo, gue capek katanya. Daripada harus naik tangga. Laptopnya dikasih. Iya. Jadi lo lebih banyak membahas guru apa membahas berat badan waktu lo awal-awal? Awal-awal gue awal ngomongin berat badan sih, Cing. Berat badan ya, karena kayaknya itu istilahnya apa ya, nggak mungkin nggak dibahas. Iya, nggak mungkin dibahas. Lo datang, pasti lo ngebahas badan dulu gitu ya, sesuatu yang harus dibahas. Iya. Malah aneh kalau nggak dibahas. Iya. Tapi kan ada beberapa orang tuh yang proses, walaupun udah stand up tapi proses penerimaan damai sama kekurangan masih lama. Iya. Nah, lu berapa lama dapatnya tuh? Setahun tadi itu? Tapi sampai sekarang sih ada sih sakit hati dikit-dikit, tapi nggak terlalu muncak banget sih gitu. Itu apa? Kalau sama orang yang nggak kenal apa sama orang yang justru sama teman, kalau diinin malah jadi agak tersinggung sedikit atau mungkin gimana? Sama orang yang nggak dikenal sih. Dia tiba-tiba kayak apa namanya ini, underestimate gitu nih. Wah, gendut nih, bego nih. Gendut bego. Padahal gue kan SPD. Iya. Gendut bego. Jadi kayak makanya banyak nih. Iya. Gitu. Emang masih ada kayak gitu-gitu? Ada gitu, orang tuh kayak lihat dari covernya aja kan. Cing, masih ada kayak gitu. Ada aja orang kayak gitu. Begitu masih ada ya? Masih ada sih. Yeah. Tapi gue nanggepinnya udah bodo amat gitu. Sekarang tuh ya udahlah gitu. Lo pernah gak dibully tapi lo lawan? Dulu waktu sekolah. Iya, gue bisa dikatain gendut. Iya. Nah itu lo lawan. Gue lawan, pernah waktu itu gue tonjok bijinya. Tonjok bijinya. Waktu masuk gue ruang BK tuh, Cing. Iya. Aduh gila, sakit banget tuh. Ngilu tuh kayak naik ke perut loh. Biji tendang, dipukul tuh kayak aja naik gitu. Ya Allah. Waktu sekolah sih ya, Cing. Kalau sekarang ya udahlah. Atau enggak kalau ada orang yang ngecengin gue, wah materi baru nih. Iya, gue jadiin materi aja gitu ya. Malah sama anak-anak yang udah deket juga kayaknya udah nggak ada bully-bully. Iya, udah. Bully-bullyannya dalam tanda petik bercanda semua kayaknya kalau iya, ceng-cengan iya. Udah kayak udahlah, kita emang badut aja gitu kalau saya, Cing. Malah gitu. jadi lebih enak jalanin hidup ya. Kekurangannya bisa jadi bikin seneng orang. Iya. 9 tahun udah stand up, dapat apa aja selain golden ticket? Golden ticket. 9 tahun, salah satunya di sekolah tuh gue kayak influencer, Cing. Oke. Jadi kayak guru tahu gue stand up, murid gue tahu stand up. Jadi kayak respect gitu. Pak Andi nih, kapan nih kita diajak nonton? Pak Andi dipanggilnya? Dipanggil Pak Andi.
Tapi ada juga yang kenal banget Pak Kurai gitu. Pak Kurai. Iya. Iya. Pak Andi apa nih? Apa yang lo dapetin kayak privilege apa lah karena lo ikut stand up di sekolahan sekolahnya. Ya. Jadi kayak orang tua tuh kayak apa? Bangga gitu, ngenalin ke tetangga-tetangganya, "Wih, guru gua nih stand up komedian gitu. Pasti lucu nih gitu." Iya. Tuntutan. Stand up dong. Tapi gue stand up nggak mau di sekolah, Cing. Makanya tahun ini gue bikin spesial show kan. Judulnya Dari Mana Dari Study. Dari mana? Dari study belajar. Anjay. Gue ngomongin itu. Anak-anak perjalanan gue. Iya. Biasanya emang kalau orang Betawi ngomongnya dari study pakai S depan ini ya tengahnya. Dari study gue bilangin lo. Kenapa pakai S ya? Iya. Seger ya, Cing, pakai S ya. Ya. Gitu-gitu aja, Cing. Tipis-tipis gitu ya. aja. Tipis-tipis. Iya. Enggak. Tadi dari study. Dari study. Berarti komunitas stand up Depok. Stand up Indo Depok. Iya, Cing. Udah masih yang apa sih nama itu? Absurd ya sih Depok? Depok sekarang lu pakai nyampur ya. Enggak Depok dah. Gayanya gitu. Iya sih, kayak udah nggak terlalu absurd ya anak-anak. Udah ngeblend aja sih, ada yang absurd, ada yang enggak gitu, campur-campur gitu. Tapi termasuk yang tetap aktif ya, Bekasi, Depok. Kemarin yang sama Viko apa? Oh, yang acara itu, gua? Bukan, acara Depok. Oh, yang Tawa Kemerdekaan ya, Cing. Dia berarti setiap tahun masih bikin event. Ini yang paling dekat mau bikin? Event stand up night 9. Sun 9. Gila udah 9 Sun ya. Sebenarnya ini Sun 10, Cing, karena 2020 waktu yang Covid jeda setahun, nggak ada Sun. Iya. Oke, jadi ini Sun 9. Iya. Itu bakal diadain kapan? 25 November. Emang lo ini apa pengurus komunitas? Kalau gua line up, Cing. Oh enggak, tapi di komunitas? Komunitas ada andil juga. Ngapain jadi apa? Di komunitas tuh ada bagian-bagiannya nggak sih? Bagian-bagiannya sih kita sih sama-sama aja ngerjain ya. Ketuanya siapa sekarang? Ketuanya Edward Simbolon. Iya. Ya semuanya nggak ada kayak wakil ada gak? Wakil ada. Iya. Abis itu ya udah sama semua. Tua, wakil, anggota semua. Oke, iya. Beli apa namanya? Bisa dibeli kapan? Ini kan November sebentar lagi. Iya. Tanggal 12. 2 Oktober. Oh, 2 Oktober. Iya. Ini berarti udah beli ya? Udah. Udah bisa dibeli nih sekarang nih. Cing, iya. Harga udah tahu? Harganya? Nanti bisa langsung ke di Instagram. Ya, Instagram @standupindodepok. Di @standupindodepok. Kita rekamannya ini sebelum tanggal 2, tapi tayangnya tanggal 13. Jadi sulit. Tapi udah lihat di Stand Up Indo Depok dah. Depok udah ada posternya. Tempatnya gede, ada 1000-an orang kira-kira yang bisa datang. Nanti harganya lo lihat di Stand Up Indo Depok dan Kurai salah satu line up-nya. Ada berapa line up-nya? Line up-nya ada sekitar 8 ya. Sekitar 8-9 ya, Bang ya. Lokalnya 11. Dari Depoknya itu ada 11 orang. Ada 11 sama gestarnya ada 2 orang. Namanya udah bisa disebut? Boleh ya. Ada G Pamungkas dan Pras Teguh. Anjay. Orang Depok juga, Pras Teguh. Iya. G jarang-jarang tuh. Iya, G jarang-jarang di Sun ya. Iya, dia udah. Mau nih, Bang G. Setelah dia di stand up fest banget. Iya. Jadi lo bisa nonton G, bisa nonton Pras, bisa nonton Adi Kurai dan 10 line up dari Stand Up Indo Depok. Semua anak Stand Up Indo Depok. Iya, termasuk ada MC-nya Bang Rispo. MC Rispo. Bang Rispo. Kicuy ya, Rispo Kicuy. Kicuy MC. Kicuy asinan mana lo cuy? Asinan nih. Kita gini Bang Kicuy. Enak sih asinan. Mulu. Kalau ini asinannya enak banget emang. Enak ya emang. Orang gue jadi kagak respect sama asinan lain. Udah males. Gara-gara Kicuy. Tapi barometernya dia ya. Udah ditawarin asinan ini. Kayak gitu pasti lebih enakan Kicuy ini. Pernah gue nyoba sekali emang bener enakan Kicuy ya? Tapi Kicuy lah. Bener-bener Kicuy deh.
Janji deh kalau udah masalah asinan. Seenaknya jualannya dia mah. Nggak konsisten ya? Nggak konsisten. Tapi rasanya konsisten. Rasanya konsisten. Terdiantar jam 11 cing. Gitu. Sampai jam 1. Besoknya. Bukan jam 1 hari itu juga. Ini kalau orang ngidam bahaya. Bahaya emang. Orang gua pas pernah mesen buat buka puasa. Ampun, gue bilang nih ngeri banget, datang jam berapa ya? Wah, enggak. Pas sholat id jangan-jangan. Datang pas asar, gue kan jadi buka. Ayo Bang Kicuy ditunggu nih. Susah kalau masalah asinan dia. Asinan ya. Jualannya juga kan maunya aja kan. Maunya aja ya. Selagi seadanya aja. Ya. Sekarang apa yang menghidupi sih pasti ini ya, pasti guru ya. Guru stand up? Lebih ke stand up sih. Jadi kayak stand up juga secara ekonomi juga udah ya, lumayan sih Cing. Kadang kan memang kalau ada job dari komunitas pribadi ya kita kumpulin deh Cing. Gitu buat beli beras di rumah. Goblok buat beli beras di rumah. Udah ada gaji, Starbucks, iya. Iya. Open mic masih? Open mic masih setiap hari Rabu. Di Coffee Toffee baru sekarang. Coffee Toffee ada lagi? Ada lagi. Ini dia yang cabang kedua. Coffee Toffee daerah? Margonda, sebelah Bakso Bujangan. Tapi udah nggak bujangan tuh yang punya. Udah nikah yang punya. Tapuk sih bujangan, iya. Di Bakso Bujangan di mana ya? Bakso Bujangan di ini nih, kalau Margonda gue dia mie ayam berkat tau nggak? Oh, mie ayam berkat ke sana lagi mau arah Margo. Dia sederetan mie ayam berkat. Enggak, arah seberang. Lagi lurus lagi, Cing. Maksud gue sederet atau di seberangnya mie ayam berkat ininya? Sederet ya. Sederet ke arah Margo ya berarti. Arah Margo City. Pondok Cina udah lewat juga? Apa Gunadarma? Lewat Gunadarma lewat. Gila ya Margo. Udah mau Margo ya. Udah mau Margo ya. Itu setiap hari apa ya kalau? Rabu malam, Cing. Rabu jam 7 malam. Itu kalau di Depok siapa aja boleh? Siapa aja boleh coba. Open mic ya. Walaupun baru pertama kali. Biasa nanti ada ngelis. 20 komik biasanya kalau. Masih banyak gak sih Ray yang ini? Masih, Cing. Dari yang datang baru, yang lo lihat nih mukanya baru datang gitu masih ada gak sih? Ada aja sih 1-2. Berarti masih rame ya orang rame, yang pengen stand up ya. Yang jobnya doang yang sepi. Rame jobnya nggak ada gimana? Yang dapat job itu aja. Itu aja Cing. Iya ya. Udah jarang sih gue lihat orang yang posting di Instagram. Iya. Ya jobnya ya itu lagi yang dapat job. Orangnya itu lagi juga. Gitu ya. Tapi kan sekarang si industri stand up comedy itu udah Ray, maksudnya udah bisa menghidupi lah. Apalagi tuh ada yang kayak Comika sekarang rajin bikin kayak konser event, buat stand up dah. Iya. Buat anak-anak stand upnya bisa hidup lewat karya katanya si Panji. Bang Panji ya. Iya. Kalau spesial, kalau tour lo memungkinkan nggak menurut lo? Dengan kapasitas pengalaman, kapasitas popularitas yang lo rasakan, lo mungkin kan nggak punya tour ke kalau gue sih tour kecamatan kali. Kecamatan Kota Depok. Tapi kalau gue kunjungan sih ke kecamatan. Powernya cuma di sekolah sih Cing, karena kayak kemarin gue bikin special show nih Cing. Iya. Itu yang nonton rekan guru sama anak-anak murid. Berapa orang? Ada 100 kapasitasnya. Dan penuh. Iya, 104 malah tiketnya terjual. Gitu. Emang kebetulan gue ancam ya murid gue. Kalau nggak datang remedial. Iya sih bisa kayak gitu. Didukung sama orang tua itu. Iya. Kalau motor kira-kira lu udah sampai mana bisa? Starbucks ada berapa? Murid bukan ininya di Depok atau di Jakarta Starbucks cuman itu doang sih. Tapi Taruna Bakti berapa? Taruna Bakti Depok doang. Oh nggak pakai 1, 2, 3, 4? Enggak. Dan itu muridnya juga udah banyak 1.300 Cing. Nah kalau nonton semua lucu juga. Iya lucu semua. Bisa di teater besar tuh. Iya. Iya ya. Banyak juga kawan. Paling jauh kemana lo stand up, Ray? Paling jauh ya gue ke Bandung sih waktu itu.
Nggak jauh-jauh banget ya, naik MGI sekali. Masih satu provinsi juga sama Depok. Masih Jawa Barat Depok, juga. Iya, walaupun Depok dekat sama Jakarta ya, tapi itu secara administrasi Jawa Barat juga. Jawa Barat juga. Ke Bandung tuh apa? Dalam rangka? Itu audisi Suca 3. Audisi Suca 3. Nah, kalau manggung paling jauh di? Manggung masih Jakarta aja sih, Cing. Paling Bogor sih, Bogor. Masih Jabodetabek. Masih di Jabodetabek. Masih Jabodetabek, iya. Menurut lo apa sih kendala itu dari anak-anak baru untuk ke nembus apa namanya ya, dunia stand up yang keras ini gitu? Ya. Yang pertama sih open mic ya, Cing ya. Open mic, latihan, sama punya materi solid sih, Cing. Kayak misalnya kita punya materi solid 5 menit aja, kita bisa pakai di mana-mana tuh. Diundang, pakai itu lagi. Iya. Ya, yang penting crowd-nya beda, sama acaranya beda. Itu modal utama. Modal utamanya. Ya, materi solid. Tapi kenapa susah? Gue lihat masih itu aja ininya. Apa gue yang kurang gaul ya? tapi gue lihat yang nongol di seputaran gue itu ya. Skenanya ya itu aja masih belum. Apa sih penyebabnya ini? Harus maksudnya si anak komik ini memang harus nunggu Suci atau Suca untuk jadi ngetop gitu atau gimana sih? Atau ada lagi sebenarnya jalur lain untuk bisa naik gitu? Ya itu sih, Cing, mungkin jembatannya ya. Titel Suci, Suca itu jadi jembatan buat kita. Iya, maksudnya kita tuh masih tergantung dari pihak lain untuk membuat kita jadi bisa gede gitu. Kalau nggak ada Suci, nggak ada Suca, mau gimana? Ya udah itu aja lagi nih orang-orangnya gitu. Ya apa ya, mungkin apa ya, sering ngonten kali, Cing ya. Oh, mungkin ya. Iya, lalu melalui konten kayak ada rekan-rekan kita tuh yang Apos gitu ya, Oza gitu. Iya. Naik tuh ya, konten. Dia naik di konten duluan, walaupun sebenarnya dia adalah komik. Ya. Tapi dia ngerasa ya begitu-begitu aja, mau nembus kompetisi juga tahun-tahun itu. Haluan lah ya. Iya, akhirnya dia ke konten dulu. Tapi akhirnya dia stand up lagi. Karena udah namanya juga sih. Namanya ya, Oza juga udah stand up lagi. Mancing dulu kali, Cing ya, lewat konten sih, Cing. Iya kayak gitu. Lo bikin konten-konten? Bikin konten. Gue bikin konten namanya PBL, Cing. Apa itu? Pak Andi bikin lomba. Lombanya apa ya? Lombanya kayak misalnya sebutkan kata baku dan tidak baku gitu. Oh, yang kayak gini-gini? Ya. Sebutkan kata baku dan tidak baku gitu? Iya gitu. Oh iya. Lo tayang di Instagram? Di Instagram sama TikTok, iya. Sama TikTok. Responnya gimana, Ray? Anak-anak seneng, yang nonton juga banyak gitu. Lumayan sih, cukup memancing gitu ya. Oh, ini Pandi produktif nih, bikin konten terus gitu. Ya kan yang paling penting di kitanya tuh, lo semangat atau enggak gitu. Iya, semangat atau enggak. Karena kalau kita bikin nih, terus yang nonton dikit, secara jujur kita bete sih. Iya, ngapain sih gitu. Iya. Capek-capek ini. Iya, walaupun kata orang, ya udah bikin aja dulu, ntar juga ada nih, lo nggak tahu kapan waktunya akan viral misalnya gitu ya. Cuman kapan? Bikin dikit-dikit terus nggak ada apa ya namanya yang memacu. Iya, memacu. Yono termasuk salah satu yang memacu ya. Yang dia tertolong sama konten. Sampai akhirnya bahkan bisa jadi komik nasional, jadi juara. Udah gitu sih Suci pakai nggak ada lagi di tahun ini. Libur nih ya, Cing. Suca nggak ada. Suci nggak ada. Kita mau yang konten aja. Iya memang kayaknya nembus jalur FYP. Iya, jalur FYP. Udah nggak ada lagi kita masuk ke industri TV tuh. Udah sulit. Iya, agak sulit. Arif Brata nih yang ini jalur FYP emang dia. Iya. Oke nih, di Sun ini apa ada tema-temanya nggak? Temanya sembako, Cing. Oke. 9 bahan komedi. Anjay. Karena apa ya? 9 ya, 9 udah ini 9 Sun. Sun 9. Sembakonya karena kebutuhan setiap orang. Jadi komedi itu udah jadi kebutuhan bagi setiap orang. Anjay, betul sih. Korporat butuh komedi. Pasti. Sekolah butuh komedi. Pasti itu. Komedi butuh komedi. Komedi ya. Bahkan kita tuh sebenarnya ada ya kalau di komunitas komedian lah gitu. Itu ada memang penghibur kita tuh ada. Ada ya. Dan dia nggak ngetop-ngetop banget kemana-mana ya. Ya udah buat menghibur orang gitu itu aja gitu. Kayak komik ya. Temon itu pernah dalam status penghibur pelawak dulu.
Dia emang lucu aja di antara pelawak, tapi dulu belum ketemu top aja gitu. Pasti ada tuh di Depok. Pasti ada iya. Ya. Emang buat penghibur kita gitu. Iya. Wahuy dari mana Wahuy? Jakbar ya, stand up Jakbar. Ya. Dia tuh penghibur para komedian juga tuh. Lucu banget. Jadi sembako 9 bahan komedi. 9 bahan komedi. Tapi anak-anak bebas bawain tema apa aja? Bebas dari masing-masing personanya. Dari masing-masing personanya. Intinya semua itu karena komedi, bahannya komedi. Bahannya komedi. Iya. Berarti bisa 3 jaman dong kalau. Iya, kalau 11 orang mah. Iya. Satu orang 10 menit. 10 menit aja. Iya. Yang lokalnya udah habisin waktu 2 jam. 2 jam ya. Lumayan, Cing. Prasama G. Prasama Bang G. Berapa menit? 20 ya, 20 ya. 20 menitan, 15-20, Cing. Iya 3 jam lah ya. Puas lah ya. Puas lah itu. Iya. Ada gimmick-gimmick tertentu? Karena sekarang anak-anak udah pada nyiapin gimmick. Kamu ngapain ya? Biasa sih ada aja sih, Cing. Iya, gimmicknya biasanya apa? Apa gitu ya? Kadang-kadang Bang Rispo apa gitu. Bang Rispo tuh yang suka apa namanya plot twist ya. Viko nggak ikut? Bang Viko enggak ya? Viko enggak. Ya tapi pasti dukung lah dia. Pasti dukung. Kalau dari beberapa ngobrol sama gue kayaknya dia cukup concern sama perkembangan anak-anak. Stand up Depok ya. Stand up sama anak. Sering nongkrong juga sih, Cing. Kalau dia termasuk yang sering nongkrong juga. Sama ngajakin, "Yo di mana?" gitu. Ketemuan. Iya, warkop gitu. Iya. Ngopi bareng. Narkoba nggak? Enggak, kalau itu enggak. Ngopi aja, Cing, kita. Kalau narkoba up. Diajakin Viko kan, saya diajakin Viko tuh. Kesannya gimana nih? Sering ngajak juga Viko. Ngajak apaan lu? Kalau itu enggak deh kita. Kalau itu enggak ya. Up dulu deh kita ya. Rispo MC bareng Kicoy. Ya bareng Kicoy. Ya sebenarnya kalau dilihat dari line up-nya udah pasti menghibur lah ini ya. Pasti menghibur. Nggak ada musik-musikan? Musik-musikan nggak ada. Nggak ada. Jadi memang pure stand up comedy. Iya. Lo masih ada target gak dalam karir di stand up? Karena sebenarnya kan lo udah jadi guru nih. Iya. Ada target gak di stand up? Apa memang ini cuma jadi pelampiasan lo untuk aktualisasi diri aja atau gimana? Kalau gue sih seperti pendahulu saya nih kayak Abdur Aziz, Kiki Saputri, sama Dodit Mulyanto, pengen sih ke arah pengen stand up doang gitu. Oke. Iya, tapi mungkin jalurnya ini yang saya belum dapat, Cing. Betul. Kesananya gimana gitu. Makanya lewat stand up yang saya brand ngomongin guru itu dulu sih, Cing. Dari itu siapa tahu nanti bisa kayak abang-abang yang mantan guru dulu. Bang Abdur gitu ya kan. Iya. Kalau dilihat dari 9 tahunnya emang udah cukup lama ya. Cuman memang kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi ya konsisten aja dulu. Kalau beberapa orang yang pernah gue ngobrol di sini lebih baik dia anak band, anak stand up yang kita lihat udah pada berhasil. Kalau giliran gue tanya mulainya dari kapan? Rata-rata belasan tahun juga. Belasan tahun ya. Dia merintisnya sampai dia bisa ada di satu punya titik. Punya karir ya. Iya, belasan tahun. Terakhir kita anak band siapa man? Bonix ada namanya For Revenge. For Revenge itu udah lumayan lah ini. 15 tahun, 17 tahun. Tua juga ya. Ya. Udah SMP lah kalau udah punya anak ya. Iya, udah memang lama perjuangannya gitu. Buat kita karena lama banget, tapi buat orang lain nggak peduli lo berapa ini, yang penting bagus aja gitu. Bagus, ya. Cuman harus sabar memang. Prosesnya, Cing. Pengalaman pacarnya gemuk-gemuk juga lu, Cing. Kurangnya pacarnya gemuk juga. Gemuk juga, Cing. Jadi pacar saya nih, Cing. Kita kan motor saya Miosol, Cing. Yamaha Miosol. Kalau saya naikin udah nggak ada solnya, Cing. Nah, motornya hampa. Dinaikin sama Kurai, Mio-nya berdoa ya Allah, dia apa nih, karma apa nih ya. Terus itu cewek gue motornya Yamaha Mio juga, tapi Yamaha Mio gear gitu. Gue nggak ada solnya, dia nggak ada gear. Ini boleh ngomong brand, Cing? Boleh apa dia? Ya Yamaha. Iya. Maksudnya sama gitu sama lo segini? Sama, Cing.
Ada. Gua postingan gue juga di Instastory ada tuh. Sama cewek gue. Jadi emang gimana ya kalau pasangan lain ini Cing, kalau jalan nih kan makan di restoran, biasanya si cewek nggak habis tuh makanan. Cowok tuh dikasih sisaan. Sisaan ya. Lah kita saling nunggu Cing, siapa yang mau ngasih? Nunggu. Sampai nunggu sama meja sebelah. Kamu habis gak? Aku juga mau, kamu habis. Nggak pernah Lo habis. keliling ke meja sebelahnya, kamu habis kamu gitu. Kalau nggak ada kita di Ada sini. kita di. Iya. Itu sih so sweetnya kayak gitu Cing. Ya udah berapa lama pacarannya? Kalau yang sama yang baru ini ya baru sebulanan lah Cing. Sebelumnya juga gemuk. Ya sebelumnya nggak gemuk. Oke. Iya. Gonta-ganti lo ya. Nih selain baru nih gue juga buat jadi materi ke depan. Si goblok. Semua dijadiin materi ya. Nah ini cewek gue ini dia kan masih mahasiswa Cing. Semester 5 di satu kampus jurusan gizi kan. Kebetulan gue bahan skripsinya Cing. Dia jurusan gizi terus jadi gemuk juga. Gemuk juga. Bingung gak sih? Ya maksudnya kan gizi kan bagaimana kita berkecukupan gizi kan. bukan berlebihan. Berlebihan. Ini mungkin gizi berlebih kali. Gizi berlebih ya. Iya. Tapi udah apa ya? Udah semester akhir. Semester 5. Ya. Berdua kan sama-sama gemuk ya. Sama-sama gemuk. Maksudnya kalau lagi ngomong kayak kita kegemukan deh gitu. Gitu nggak sih maksudnya? Awal kayak gitu Cing, tapi kayak kemarin tuh saya foto box ya kan. Boxnya nggak muat. Iya lah. Gue nggak percaya lo foto box. Orang gue yakin kagak muat. Akhirnya kita foto Masuk studio. berdua nggak bisa kan? Iya nggak muat Cing. Masuk atu-atu penuh. Emang udah nggak bisa maksudnya gitu. Pas dipoto sebelah Cing, ya kan? Iya. Muka saya begini, muka dia begini. Iya. Konsepnya emang Illuminati. Kata satu. Akhirnya foto Studio alam lagi. Iya, harusnya deh studio biasa nggak muat juga. Akhirnya studio Studio alam. alam di Depok tuh. Buat syuting Jakat Tingkir kalau nggak salah tuh yang zaman Iya, dulu studio kan. alam TVRI ya. TVRI. Dekat pipa gas bukan di situ. Iya dekat Pipa Gas. Jalan Pipa Raden Gas ya? Saleh. Cagar alam. Iya. Tapi apa yang itu yang mendekatkan lo berdua memang karena sama-sama punya postur tubuh Iya begini postur atau tubuh kayak gitu sama kayak ya udah ini kita gitu ya kan. lo nggak usah pakai ini kita juga lo. Kalau teman-teman lo juga bilang itu dia tuh gitu. Gak pakai ini kita emang kalau kayak lo nggak kelihatan terus ini kita gitu. Kan udah kelihatan banget. Berarti yang mendekatkan itu apa? Jadi ya kayak apa namanya jadi diri apa adanya sih Cing. cewek lo sebut namanya? Namanya Dila. Dila juga udah damai juga sama. Damai dia. Dia kan dia juga suka konten-konten juga di TikTok, di Instagram. Jadi kayak ya udah gua gendut. Ya ini apa adanya gua gitu, saling menerima kekurangan gitu. Walaupun menerima kelebihan masing-masing kan. Iya. Kayaknya agak sulit kalau ini disebut kekurangan. Iya, gitu. agak masuk akal. Gak masuk akal gitu. Iya. Jadi sama-sama udah berdamai dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Sebenarnya bully-bulian juga masih bikin Dila goyang nggak? Nggak, udah. Enggak sih, dia sekarang bodo amat gitu, dia sekarang udah damai sih. Iya. Tapi kan secara objektif memang harus dibilang bahwa ini adalah kondisi yang tidak lazim, tidak ideal, tidak sehat. Tidak sehat. Nggak sehat. Apalagi Dila tahu gizi kan? Iya. Kecukupan gizi itu berapa sebenarnya? Kalori ada itu berapa? Hitungannya ya. Ada hitungannya. Ada secara serius lo melakukan pembenahan nggak sih? Langkah dekat ini sih karena kita masih sebulan ya Cing, jadian kan. Kita mau bikin program diet bareng Cing. Iya gitu. Orang-orang jalan kita ke fitness gitu. Lebih ada manfaatnya Cing kan. Iya. Kesehatan ke depan kan. Iya. Emang fitness ngurusin badan? Enggak sih, cuman kayak apa ya? Lo cuma mencari kegiatan berdua aja lu. Katanya kalau mau kurus harus diet, memang pola makan harus dibenerin. Pola makan. Pola makan harus dibenerin. Pola makan, sama terus, emang banyak olahraga juga sih. Iya. Terus asupan makanannya juga di. Kandungannya apa? Lo emang nasi banyak kalau makan? Ya Gunung Semeru sih.
Tapi kadang udah nggak banyak sih, Cing. Lauknya doang nggak banyak. Iya. Katanya nggak apa. Gula juga lu minum manis. Kadang ya kan buat ngajar kan butuh tenaga, Cing. Selalu ada pembenaran akhirnya. Selalu ada pembenaran. Butuh buat ini, buat itu, buat ini. Iya. Sama keluarga ada komplain nggak? Iya. Gue punya kakak gue yang gemuk juga dan kita sebagai ade, gue sebagai ade terus kakak-kakaknya juga ngomongin. Tapi dia bilang, ya gak apa-apa gue sih begini emang. Ya udah gue begini aja gitu. Cuman gue ngeliatnya kayak risih gitu ya. Bukan risih gitu, prihatin gitu. Ya. Kalau mau jalan, gue aja jalan udah sulit. Capek. Nah lo? Ada sih keluarga yang kalau setiap acara keluarga ini apa kayak nasihatin gue terus, Cing. Makanya gue jarang ikut acara keluarga. Capek ya? Dinasihatin mulu. Pasti gue dinasihatin nih. Topiknya gue mulu, Cing, kayak lah kok gendut? Lah kok masih gendut? Tahun depan, lah lu kok masih gendut? Gitu. Masih gendut aja. Masih gendut aja. Tapi sebenarnya dalam hati lo pengen gak sih kurus? Pengen, Cing. Pengen pakai baju yang apa kayak cowok Korea gitu. Stylenya gitu. Kayak gue nggak pantas, Cing, kayak gini. Sebenarnya kalau pengen cari yang Korea kan lo ada juga referensi Korea gemuk. Oh iya. Kalau cuma pakai cowok-cowok Korea iya. Tapi pengen singset gitu. Oh iya, pengen singsetnya kan? Singsetnya. Bukan Koreanya. Bukan Korea. Kalau pengen ke Korea ada orang Korea gemuk ada, lo cari aja. Iya, lo pengen kayak gitu juga? Iya, badannya singset gitu. Kayak pakai sepatu nih, Cing, contohnya. Pengen tuh kita pakai sepatu begini, Cing. Kalau kita orang gendut kan naliin dulu, baru kita selop. Sepatu kita susah, mentok perut nih, Cing. Gue juga udah nggak bisa, gue harus diangkat. Angkat. Lo ngangkat juga nggak bisa? Agak bisa. Susah tuh. Kendalanya banyak, Cing, emang orang gendut tuh. Naik Flying Fox juga nggak boleh, Cing. Iya putus. Iya putus. Terus 150 sih. 150. Timbangan aja apa 120. Full speednya tuh 120. Udah balik lagi. udah nggak bisa. Kalau yang jarum tuh dia cuma 120. Iya. Udah error langsung tuh. Iya, lo nimbang di mana bisa 150 tuh timbangan apa? Ada timbangan di fitness sampai 200, Cing. Berat. Yang diginiin gitu. Yang nama kayak mau tinju ya, kayak mau tinju. Oh, diginiin. Timbangan pur kali, bubur dedak. Aduh. Di fitness lo. Fitness. Kalau di tempat biasa kayak emang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Fitness masih ada, Cing. Di fitness masih ada. Sampai 200 ada. Terakhir nimbang lo kapan? Sekitar 2 minggu lalu, Cing. Masih 150-an? Masih sekitar segitu. Stabil sih, kadang 149, 149,5, 150. Iya, kondisi sih memang seperti itu. Stabil tuh kita denger. Stabil itu konotasinya harus positif loh. Orangnya oke dia stabil. Gitu kayak bagus gitu dalam kondisi bagus. Stabil berapa ya? 149, 150 ya? Kayaknya itu gak stabil deh. Sama aja gede-gede juga ya. Stabil sih, tapi gimana ya? Kayaknya bukan stabil kata-katanya. Ke dokter pernah nggak? Ke dokter, sarannya kayak gitu. Wah, ini udah obesitas nih gitu. Ya iya dok, kita juga udah tahu. Kalau saya ke obesitas saya nggak ke dokter. Tahu gitu saya ke Halodoc aja deh. Ngapain ke dokter? Online aja deh. Hasilnya cuma obesitas doang. Justru kan saya tahu obesitas saya di sini. Iya, terus ininya apa? Iya, ngurangin makan, ngurangin gula gitu. Tepung, gula, minyak gitu. Ya. Sama sih resepnya sama omongan orang juga kayak gitu juga banyak. Ngapain ke dokter? Iya, sama-sama aja ya. Sebagai orang yang pernah di atas 100, gue juga pernah di atas 100. Ngap ya, Ceng ya? Ngap banget. Ngapa-ngapain tuh udah ngap. Nyari baju yang bisa dikancingin sini udah susah. Susah banget gitu. Ini emang kalau baju nih, Ceng. Dulu kan karena belum punya tukang jahit yang langganan. Sekarang udah ada tukang jahit khusus baju saya. Dulu tuh ke meja cari bahan lagi tuh, Ceng tuh. Nambah bahan. Jadi sebelah ini kadang-kadang beda bahan gitu. Kan pernah nih orang tua murid kan ngasih hadiah pas ngambil rapot ya, Cing. Bentar, kayak gini ya. Bentar ya. Maksudnya kalau lo tambelnya pakai batik juga dong. Iya, ini pakai. Gue baru lihat kok pakai baju putih. Kok ditambelnya pakai putih juga? Enggak, ini batik juga. Kok motifnya polos. Batik motifnya polos. Iya ya, aku baru enggak. Ditambahin kan? Ditambahin, Cing. Karena emang baju batik PGRI mungkin settingannya nggak ada guru gendut segua kali.
Ini batik nih kan. Akhirnya gue tambahin nih cing. Kalau juga kenapa nggak lo beli 2 ditambahin bagian batiknya juga gitu? Sayang nggak kepikiran kesana. Ditambahin yang putih. Tapi nggak kelihatan sih emang orang nggak nyaru juga. Ya cing, nyaru ya. Nggak juga. Karena kealingan lengan ini. Gue begini jadi. Banyak baju yang lo kaos ada yang muat gak? Kalau kaos ada. Berapa XL? 8 XL. Nggak, itu kemeja cing, maaf. Itu kemeja kan 8 XL. Kalau baju triple XL masih. Biasa pakai baju Yenga. Yengganya si Ipsy. Ipsy ya bisa. Oh memang dia yang oversize ya. Big size ya. Oh jadi ditambahin. Iya, tambahin sih. Ini masih mending cing. Ada juga kemeja merah. Ininya hitam cing. Gue bilang aja nih, ini dari Ivan Gunawan yang terbaru gitu. Maksudnya kok ada ide gitu ya? Maksudnya lo dapet ide untuk nambahin itu dari, maksudnya? Dari tukang jahit juga referensi. Ini mas tambahin aja. Kebetulan ada bahan sisa nih. maksudnya ya, kalau orang ya kayak, dah batik gua udah nggak muat ya udahlah, nggak pakai batik karena nggak ada yang muat bu, gitu ngomong ke kepala sekolahnya. Ini kok ada ide ditambahin di sininya ya? Tapi kreatif aja. Iya. Tapi ini masih kebetulan emang kealingan lengan ya. Jadi gue nggak ngelihat dari tadi. Jadi nyaru. Pas lo bilangin ya iya ya. Dan banyak baju lo kayak begini. Dulu, tapi sekarang udah punya tukang jahit. Iya. Terus beli bahan. Sekarang gue lebih ke beli bahan sih, bukan beli baju jadi. Oh, baru dijahit. Baru dijahit. Baik di sana karena udah tahu ukuran-ukuran. Ukurannya, iya. Kalau kaos mah aman ya. Ada yang jual. Tapi masih suka pakai kaos lo? Kaos kalau main open mic, stand up, terus kaos. Celana juga bikin? Celana juga ada ukurannya. Ada yang jual juga. Ada yang jual berapa? Nomor berapa? Kalau celananya enggak custom. Oh iya. Kayak celana boxer, celana pendek, kalau celana kolor tuh ada. Berapa ya? 449 apa berapa? 49 gitu. Berapa begitu? 4 tahun setelah kemerdekaan. Gede banget ya cing. Itu mah lomba balap karung cing. 49 sekitar segitu ya cing. Gede nggak cing? Gede. Gede. Sepatu lo dah. Sepatu gue 42 cing. Tuh. Tapi aman nomor sepatu aman. Aja gedean nomor celana. Orang rata-rata nomor celana pasti di bawah nomor sepatu, Ray. Tanya dia dah. Rata-rata nomor celana itu pasti di bawah nomor sepatu. Sepatu ya. Lo gedean nomor celana. Iya makanya aneh banget. Kok 49? Jeans gitu beli ada. Kalau jeans custom. Custom ya, juga. Custom. Bahan jeans dibikinin. Iya. Memang jadi banyak ribet kita sebenarnya ya karena badan ini. Maksud gua waktu gua tuh 110-an lah pernah lah, 110-an. Itu aja semuanya gua udah harus bikin. Ya. Apalagi gua gitu ya. Iya ya. Gerakan juga. Tapi gua gendut-gendut, gua orangnya lincah, cing. Lincah gua. Lincah itu? Lincahnya kan karena gue sering ikut kelas aerobik di fitness. Jadi kan gue tuh nggak fitness doang. Udah lama di fitness udah 3-4 bulan. Oke. Ya. Jadi bukan hanya sama personal trainer, gue ikut kelas-kelas yang ibu-ibu cewek gitu. Awalnya emang takut nih wah, ngapain sih gendut? Tapi lama-lama akrab-akrab fasih tuh gue gerakan-gerakan zumba apa gitu. Di komunitas kan sering kayak gitu. Gue buka baju. Ada tuh kemarin di Ulta Depok ya. Ulta Stand Up Depok. Maksud gue kalau lagi fitness bajunya apa? Kaos sama celana training. Bikin juga training? Trainingnya kagak, ada ukuran yang big size gitu. Yang 49 itu? 49. Ukuran celana gede banget 49. Bisa masuk anak TK 10 cing. Gede banget ya. Ya karena 150 sih. Iya. Tapi nggak kurus ikut fitness. Ini member gue juga udah habis sih cing. Ditanyain mulu, Mas Andi Kure kapan mau ini lagi? Tadi dulu. Lagi sibuk nih.
Tapi mungkin karena makannya kali. Iya, emang sebenarnya pola makan sih, Cing. Oke, makan lo berapa kali sehari? 3. Bohong. Serius, Cing. Tadi bubur pala apa tuh pagi? Oh, bohong. Iya, Cing, bener 3. Cuma nyemilnya yang banyak, kayak minuman boba gitu. Tapi kalau makan ya sama aja 3 kali Sama sehari. 3 kali sehari. Nyemil mungkin gorengan gitu, Cing. Makannya banyak nggak? Ya, inilah. Sebiasanya aja juga. Sebiasanya ya. Ya terus lo bisa gemuk dari mana? Ya itu nyemil sih. Nyemil nasi juga. Iya, makan malam bener, Bang. Malam terakhir makan jam berapa? Jam 8, jam 9. Tuh, sama aja, Yon. Iya. Tiap malam pasti makan kalau lagi kerak-kerok gitu, lapar gitu ya. Nggak bisa tidur sih kadang. Tuh, selalu ada pembenaran. Bener-bener ya. Bener-bener. Tapi abis ini saya mau ngurangin nih, Cing. Itu juga semua orang ngomong kayak gitu. Diet. Wacana. Iya. Memang diet. Fitness tuh mulai besok udah. Mulai besok diet juga mulai gitu besok. Lagi. Mulai besok ya. Besok nggak ada progres ya. Gitu. Iya. Tapi lo pernah ada di kondisi yang paling kurus di berat badan berapa? Pernah gua 90. Berat badan gua pernah 90. Itu paling kurus. Tapi ukuran kurus nggak sih itu? Iya, maksudnya diukur sekarang kan hampir setengah, Hampir setengah. 150 ya. Iya, Udah bisa anak 2 lagi, 30 kilo. Ya jauh 90 kalau hitungannya dari sekarang. Ya udah kurus banget. Udah kurus banget. Itu tahun berapa? Itu 2016-15 deh. 2016-2015. 90 tuh. Enggak, itu kan dalam dari grafiknya lo lagi naik. Iya, lagi naik. Maksud gue nih lo pernah nggak udah dalam naik terus lagi turun dari 150 ini? Paling 140 sih. Stabil juga. Stabil juga. Nggak pernah sih. Belum pernah turun berarti ya? Belum pernah. Kacau ya. Kacau ya. SMP kurus, SMP. Sekitar ya 75-80 sama aja. Itu kurus menurut gua kali ya. Iya. Menurut ukuran 150 setengahnya udah kurus tuh. 75 setengahnya. Sedih. udah kurus sih, ya, tapi gemuk tetap. Gemuk tetap. Iya. Karena lu juga nggak tinggi-tinggi banget Gak kan? tinggi, 160 tinggi gua, Cing. 160. Tuh. Gak bisa masuk polisi. Polisi tidur balik. Iya, udah tinggi badan sama berat badan hampir nyusul nih. Nyusul ya. Yang satu 160, yang satu 150. Iya. Iya. Idealnya 50 kurang 110. Iya karena idealnya kan kurang 110 kan, berat badan dikurang 110. Sama. Ini hampir sama loh. Seimbang. Aduh kacau. Aduh. Iya. Mungkin ya sekarang kita masih bisa ketawa-ketawain. Satu saat pasti lo punya, gua harus kurus nih gitu. Iya. Pasti ada. Pernah juga kayak gitu. Iya. Maksudnya dalam titik kayaknya gue emang sih gue bisa ketawain tapi dalam hati yang Gak paling bisa dalam kayak gini nih, gak bisa kayak gini. Gak bisa kayak gini gitu. Iya. Ada juga itu. Ada. Pernah. Cuman ya lewat itu aja. Iya ya. Ini kan sesuatu kondisi yang bisa kita rubah gitu ya. Iya. Berarti kita damai sama sesuatu yang tidak bisa kita rubah itu mungkin lebih gampang. Sama sesuatu yang kita rubah itu kadang-kadang kita nyari semuanya pembenaran sih. Jadi pembenaran ya. Gak hanya hal perihal gendut. Iya. Perihal yang lain juga pembenaran juga. Pembenaran ya. Ya sesuatu yang sebenarnya bisa kita rubah nih. Alasannya. Males. Misalnya ya. Males itu alasan juga. Ada pembenarannya supaya lo nggak bangun dari tempat tidur. Iya. Iya. Kalau yang tidak bisa dirubah ya itu baru damai dengan keadaan. Iya. Kurai, terima kasih ya sudah hadir di sini. Cing, udah diundang. Mudah-mudahan karir stand up-nya bisa seperti abang-abangnya Guru, kakak Guru, Kiki, Dodit, Abdur yang kita lihat makin melejit ya. Makin melejit. Terus concernnya sama dunia pendidikan tetap ada gitu ya. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan di satu kesempatan datang ke sini lagi dengan
berita-berita baru mungkin kurus, mungkin ada perubahan ya, progres ya. Ada progres ya, jangan stabil ya. Stabil. Dengan prestasi baru, dengan kegiatan baru mudah-mudahan. Tapi yang penting sehat terus. Dan mudah-mudahan Sun 9 Depok sembako tanggal 25 November 2024 di 2023 Cing. 2023 di JGU itu adalah Jakarta Global University. Itu ada kira-kira 1000 penonton sudah dijual. Harganya bisa dilihat di Stand Up Indo Depok. Ada 11 lokal komik dan ada 2 guest star, ada G Pamungkas dan ada Pras Teguh. Anak Depok banget kalau Pras Teguh ya. Mudah-mudahan lancar dan penuh penontonnya dan gerak acaranya. Amin. Makasih Kurai Sama-sama, dan sampai ketemu lagi Cing. di wawancara dengan tamu berikutnya. Yeah.